Bahkan di stasiun televisi LaTV itu Dr. Ripka Ciptaning, dia sebagai ketua komisi 9 DPR pusat dari fraksi PDIP, dan dia tokoh yang komunis yang militan sekali. Di depan stasiun televisi LaTV dia katakan 2019 ada 15 juta kader komunis di Indonesia akan bangkit. Bahkan ketika di Taman Mini Indonesia Indah sebelahnya Dr. Ripka Ciptaning itu ada Sinta Miranda, itu kader Gerwani. Dia sampaikan kalau sudah 15 juta kader komunis ini bangkit tahun 2019, yang pertama kali yang akan dihancurkan adalah monumen Lubang Buaya. Ini benar-benar pernyataan langsung di media, di stasiun televisi LaTV. Padahal negara kita itu sudah resmi, sudah benar-benar resmi dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dan diperkuat lagi pada masa pasca reformasi, yaitu Undang-Undang nomor 27 tahun 99, bahkan dikuatkan lagi oleh KUHP pasal 107A sampai 107E. Jadi yang namanya ajaran ideologi komunis, ajaran komunis, simbol-simbol PKI dan semuanya itu dilarang di seluruh wilayah Indonesia. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat muslimin jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Masyarakat muslimin jamaah subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, memberikan peringatan pada kita hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum
wasabbirina wa nabluwa akhbarakum. Sungguh, kata Allah, kami akan mencoba, kami akan menguji kamu dengan berbagai macam ibtila, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan, agar aku mengetahui siapa yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu. Wa nabluwa akhbarakum, dan sungguh aku akan membongkar isi hati-hati kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah, dalam surah Muhammad ayat 31 ini ternyata Allah mengabarkan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita tidak cukup hanya bersyukur dan taat kepada Allah. Dalam surah Muhammad ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita hamba-hambanya yang beriman, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang. Kenapa? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsin sadaida mu'minun yasudduhu wa munafiqun yabghadu wa kafir wa yuqatil wa syaitan yudilluhu wa nafsun tunazi'uh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada umatnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan lima hal untuk menguji iman kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan iman kita dalam posisi tertentu, sebagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fa ya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa ya'lamu al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, hanya cukup mengatakan ya Allah saya telah beriman? Apa cukup dengan mengatakan seperti itu, sedang mereka tidak diuji lagi? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum kalian. Justru dengan ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan itu, Allah ingin tahu siapa yang istiqamah dalam imannya itu. Dan justru dengan ujian dan cobaan itu, Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya itu. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah mengabarkan untuk menguji iman kita, karena semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi pula Allah ujian yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah mengabarkan ada 5 yang dipersiapkan oleh Allah untuk menguji iman-iman kita. Yang pertama, mukminun yasudduh, yaitu orang mukmin yang terkena penyakit hasad, kedengkian. Ini ujian yang pertama. Kita menghadapi orang yang hasad, dengki, iri. Itu ujian yang akan menguji iman kita yang pertama. Kemudian yang kedua, wal munafiqun yabghadu, orang munafik yang senantiasa membenci. Ini ujian yang akan menguji iman kita. Kita akan menghadapi orang munafik yang senantiasa membenci kita. Yang ketiga, wa kafirun wa yuqatilu, orang kafir yang senantiasa memerangi. Dan ini benar-benar Allah kabarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 120 dan 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena di dalamnya ada huruf lan, maknanya selamanya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah serang, tidak akan pernah rela kepadamu sampai umat Islam itu masuk ke dalam milah mereka.
agama mereka, kebudayaan mereka. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka, kata Allah, al-Yahud wan Nasara tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi kalian, memerangi kaum muslimin ini, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, hingga kalian murtad, keluar dari agama Allah ini seandainya mereka sanggup. Kemudian yang keempat, Allah persiapkan ujian untuk menguji iman kita, yaitu wasyaitan yudillu, setan yang senantiasa menyesatkan. Dan yang kelima, wa nafsun tunazi'u, nafsu yang senantiasa melawan. Itu 5 macam ujian yang diberikan oleh Allah untuk menguji iman kita. Dari situlah Allah ingin tahu siapa yang istiqomah dan siapa yang dusta akan keimanannya itu. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah, terlebih dari apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya ini, ketika kita mencoba untuk mengkorelasikan dalam kehidupan kita di Indonesia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, Masya Allah, luar biasa. Sebagaimana yang kita saksikan, dan ini real. Jadi Amerika Serikat sudah dengan mudahnya menggunakan Syiah untuk menjadi tenaga baru, senjata baru bagi Amerika untuk melemahkan dunia Islam, termasuk Indonesia. Ini yang harus kita waspadai. Begitu juga komunis di Indonesia itu sudah mentarget 2019. Tahun 2019 mereka sudah mentarget. Bahkan di stasiun televisi LaTV itu Dr. Ripka Ciptaning, dia sebagai ketua komisi 9 DPR pusat dari fraksi PDIP, dan dia tokoh yang komunis yang militan sekali. Di depan stasiun televisi LaTV dia katakan 2019 ada 15 juta kader komunis Indonesia akan bangkit. Bahkan ketika di Taman Mini Indonesia Indah, sebelahnya Dr. Ripka Ciptaning itu ada Sinta Miranda, itu kader Gerwani. Dia sampaikan, kalau sudah 15 juta kader komunis ini bangkit tahun 2019, yang pertama kali yang akan dihancurkan adalah monumen Lubang Buaya. Ini benar-benar pernyataan langsung di media, di stasiun televisi LaTV. Padahal negara kita itu sudah resmi, sudah benar-benar resmi dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dan diperkuat lagi pada masa pasca reformasi, yaitu Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Bahkan dikuatkan lagi oleh KUHP pasal 107A sampai 107E. Jadi yang namanya ajaran ideologi komunis, ajaran komunis, simbol-simbol PKI dan semuanya itu dilarang di seluruh wilayah Indonesia. Tapi kenapa mereka sekarang ini begitu mudah, bahkan unjuk gigi di publik? Pasca Mahkamah Konstitusi memunculkan undang-undang baru dengan diperbolehkannya ex-PKI untuk masuk di arena politik, sehingga apa yang disampaikan oleh mantan staf Panglima TNI, yaitu Bapak Brigjen Purnawirawan Aditya Warmantoha, jadi sekarang ini ex-PKI, kader-kader komunis sudah banyak yang jadi bupati, banyak yang jadi wali kota, ada juga yang jadi gubernur. Bahkan kader Gerwani Dita Indasari itu 2 periode menjabat staf Menteri Ketenagakerjaan, itu kader Gerwani Dita Indasari. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah, kalau kita lihat pergerakan PKI di Indonesia
Ini didukung oleh kelompok tua yang kemarin di TV One, beberapa hari yang lalu di TV One sudah muncul kelompok tuanya. Apa itu? Bejo Untung. Nah, dia ini didukung oleh PKC, Partai Komunis Cina, bahkan partai kiri Jerman. Kemudian di samping didukung pergerakan komunis di Indonesia ini, didukung oleh kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda, dan Komisi Sentral PKI yang baru. Jadi kalau dulu ada DNID dan Nyoto, sekarang ada yaitu Samana Teguh, Sipto Setiaji, dan Teguh Karyadi. Itu hasil daripada Kongres PKI ke-10 yang diadakan di sebuah gereja di Desa Gerabak, Kabupaten Magelang. Yang sebelumnya ada Kongres PKI baru di Cianjur, di sebuah gereja Alkitab Indonesia. Tapi anehnya aparat tidak bisa artinya menganggap itu hal yang biasa, karena di depan gereja dipasang spanduk pertemuan tahunan anggota koperasi. Tidak tahunya di dalam gereja itu ada Kongres PKI ke-9 di Cianjur. Kemudian tahun 2010 diadakan lagi Kongres PKI ke-10 di Desa Gerabak tadi yang saya sampaikan, Kabupaten Magelang. Itu juga di gereja. Di depan gereja spanduknya pertemuan petani organik. Sehingga aparat, karena ini pertemuan petani organik, tidak masuk. Tidak tahunya di dalam ada Kongres ke-10, sampai akhirnya memunculkan konstitusi baru, PKI baru di Indonesia. Sampai akhirnya langsung ditetapkan Ketua Komisi Sentral PKI dan Sekjennya, yaitu Setiaji dan Teguh Karyadi, orang Semarang itu. Jadi dua ini. Nah, kalau kita lihat Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah, pasca diadakannya Kongres ke-10 PKI di Indonesia di Desa Gerabak itu, di sebuah gereja itu sampai sekarang kalau kita lihat struktur organisasi PKI baru, itu sudah seluruh Indonesia. Struktur organisasinya sudah seluruh Indonesia. Bahkan ketika saya diundang di Jawa Tengah itu struktur organisasinya, organisasi PKI itu sudah sampai tingkat desa. Sudah sampai tingkat desa. Luar biasa. Makanya apa yang disampaikan oleh Dr. Ripka Ciptaning, 15 juta kader komunis akan bangkit, ini sesuatu yang fakta, bukan fiktif, nyata gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah, bahkan kelompok elit PKI baru ini sekarang mereka sudah mulai terbuka. Dari beberapa daerah, contoh di Banyuwangi, mereka sudah berani mengadakan reuni ex-PKI yang dimotori oleh Dr. Ripka Ciptaning, itu Ketua Komisi 9 DPR Pusat dari fraksi PDIP, dan politisi PDIP yaitu Rieke Diah Pitaloka, apa itu, Oneng gitu, ya kan? Dan ada salah satu politisi PDIP lagi. Itu di Banyuwangi dia mengadakan reuni ex-PKI terang-terangan di sebuah rumah makan di Banyuwangi. Tapi akhirnya dibubarkan oleh FPI Banyuwangi. Bahkan hampir kurang lebih mereka berani action memutar film senyap ala PKI. Itu kurang lebih hampir di kurang lebih 400-an tempat di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia, di beberapa kota-kota di seluruh Indonesia. Bertepatan dengan Hari HAM Internasional waktu itu tahun 2015. Bahkan di tempat kami di Malang itu mereka mengadakan reuni ex-PKI dan pemutaran film senyap ala PKI itu di 7 tempat. Tapi 5 tempat akhirnya dibubarkan oleh mahasiswa-mahasiswa Islam dan pemuda-pemuda Islam
dibubarkan, dibantu dengan aparat Koramil setempat. Tapi dua yang sukses, salah satu di antaranya yaitu di Universitas Macung, Tidar, Malang. Di Universitas Macung itu, Universitas Macung itu megah sekali bangunannya. Itu milik James Riyadi, yang pemilik rumah sakit elit Siloam. Itu di Malang, di Tidar itu dia dirikan kampus Macung, Universitas Macung. Berhasil dia mengadakan di sana reuni XPKI, karena aparat Koramil waktu itu tidak bisa, itu kan arena akademik di Universitas Macung, sehingga akhirnya ternyata berhasil juga di sana. Jadi masyarakat muslimin jamaah subuh rahimakumullah, bahkan kita lihat pergerakan komunis di Indonesia ini benar-benar aktif dan agresif sekali, baik yang dimotori oleh kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda yang dimotori oleh PRD ya. Itu sempat dulu pernah meluncing PRD di Hotel Asasia di kawasan Keramat Raya itu, apa Matraman atau ya, ya. Itu pernah mengadakan meluncing PRD. Dan ini ada pengurus PRD baru. Kalau kelompok elitnya yaitu Budiman Sujatmiko sudah naik ke DPP PDIP. Itu sudah tidak jadi menjabat sebagai ketua PRD. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di samping itu juga kita lihat kelompok-kelompok, bahkan kalau dulu ada BTI, Barisan Tani Indonesia, sekarang ini RTN. Ya, RTN. Jadi Rukun Tani Nasional kalau tidak salah singkatannya itu pusatnya di gereja di kawasan Cempaka Timur ya, itu pusatnya, dan pernah mengadakan reuni kalau dulu BTI itu sudah pernah mengadakan pertemuan nasional, bahkan konsolidasi nasional terus dilakukan ya. Kenapa? Kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda, dan Komisi Sentral PKI memang di lapangan dia seakan-akan terpisah, tapi di balik layar dia terus konsolidasi. Ini yang terjadi. Bahkan yang terutama yang dimotori oleh Bejo Untung ini, yang kelompok tua, itu dia mewajibkan, karena ini sudah ada keputusan dari Komisi Sentral PKI, wanita-wanita, kader-kader, kalau dulu Gerwani, sekarang Perpeni, Perhimpunan Perempuan Indonesia, itu sekarang diwajibkan pakai jilbab. Untuk apa? Untuk masuk di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu dengan itulah yang disebut dengan KKM. Istilah mereka itu KKM, kerja di kalangan musuh. Kenapa? Musuh komunis di Indonesia ini adalah TNI dan umat Islam. Itu musuh komunis. Nah, mereka yang mudah sekali dimasuki adalah umat Islam. Bahkan Bejo Untung itu dengan kader-kadernya, wanita-wanita yang berjilbab itu sudah memasukkan paham-paham ateis, itu sudah dimasukkan di pesantren-pesantren di Jember. Itu contoh kasus di Jember. Jadi mereka masukkan paham-paham sosialis ini, sosialisme Marxisme. Bahkan masyarakat muslimin jamaah subuh rahimakumullah, mereka semuanya keempat-empatnya ini, baik itu kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda, dan Komisi Sentral PKI, itu mereka berusaha bercita-cita untuk menggolkan undang-undang KKR, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Akhirnya perjuangan mereka berhasil. Tanggal 21 April 2015 Undang-Undang KKR sudah disahkan oleh pemerintah, dan yang ditunggu oleh mereka meminta dengan sangat agar pemerintah minta maaf kepada keluarga PKI. Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya dulu ada isu karena ini perjuangan mereka mencoba meminta kepada pemerintah untuk meminta maaf pada keluarga PKI. Ini hasil seminar internasional di Den Haag, Belanda, sehingga banyak ex-PKI diundang ke Belanda, di Den Haag, Belanda,
ya, yang dimotori oleh mantan presiden IMF yaitu JP Prong. Termasuk di sana ada Todung Mulya Lubis, ada Nur Sabani, Kanca Sungkana, itu beberapa tokoh-tokoh yang diundang ke Den Haag. Artinya apa keputusannya? Pemerintah Indonesia dalam posisi tertuduh. Jadi dibalik fakta sejarah itu, jadi mereka menganggap bahwa TNI dan umat Islam melakukan pelanggaran HAM tahun 65 itu. Jadi ini maling teriak maling. Jadi akhirnya ini benar-benar tidak sampai terekam oleh beberapa kalangan, terlebih kaum muslimin. Mereka gerakannya sudah sampai ke sana. Nah, kalau sudah undang-undang KKR ini sudah muncul, sudah disahkan, yang ditunggu adalah permintaan maaf. Dan kalau pemerintah meminta maaf, otomatis yang paling ditunggu adalah kompensasi. Itu. Jadi keluarga-keluarga PKI ini minta kompensasi. Nah, ini yang harus benar-benar kita harus mendeteksi sejak dini. Oleh karena itu ulama di Indonesia waktu itu, Habib Rizik, ketika di simposium Balai Kartini, beliau menyampaikan di depan beberapa jenderal dan beberapa guru besar dari akademisi, bahkan tokoh-tokoh Islam waktu itu di Balai Kartini, simposium Balai Kartini, Habib Rizik sudah menyampaikan ada 30 indikasi kebangkitan PKI di Indonesia ini pasca reformasi tahun 98 itu sudah ada 30 indikasi. Jadi ulama sudah memberikan warning. Bahkan hari Rabu tanggal 30 September 2009 itu Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, itu sudah pernah memberikan statement waspadai kebangkitan KGB, komunis gaya baru. Bahkan Panglima Kodam 4 Diponegoro, ya, itu Pak Ardiono Saroso itu di markas Kodam 4 Diponegoro, itu beliau sudah memberikan statement pergerakan kebangkitan PKI itu sudah muncul di kawasan Jawa Tengah, masif sekali. Bahkan Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah, ini mereka sudah benar-benar luar biasa. Semua lini sudah dimasuki. Bahkan kemarin yang pada saat di TV One itu kan, ini mungkin yang pertama dia muncul di publik, yang dimotori oleh Bejo Untung sama putranya DN Aidit, Ilham Aidit. Itu artinya apa? Mereka sudah mulai eksis, berani tampil di publik. Nah, ini. Oleh karena itu, Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah, Panglima TNI Bapak Jenderal Gatot Nurmantio sudah memberikan satu statement yang cukup tegas, ya kan? Bahkan beliau mencoba memberikan warning anggota DPR yang dengan terbukanya, dengan vulgarnya, seperti yang dimotori oleh Dr. Rifka Ciptaning. Dia bangga sekali, dia bikin buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dia bikin buku lagi, Anak PKI Jadi Ketua Komisi 9 DPR Pusat dari fraksi PDIP. Terang-terangan ini Panglima memberikan statement ini, anggota DPR ini harus diwaspadai. Bahkan akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah di Jawa konsolidasi antara ulama dan TNI terus intensif. Kenapa? Kenapa? Solusi Indonesia ke depan, TNI dan umat Islam harus bersatu menghadapi pergerakan komunis. Memang kalau komunis internasional di Uni Soviet sudah hancur, tapi ideologi komunis, lebih khusus di Indonesia, tidak pernah mati. Apa yang diungkapkan oleh kelompok tua, kader-kader istilah kelompok komunis, kelompok tua, dia mengatakan kemenangan yang tertunda. Jadi setelah dia melakukan pemberontakan yang pertama di Madiun tahun 48, kemudian pemberontakan yang kedua tahun 65, itu mereka katakan kemenangan yang tertunda. Sehingga sejarah, kita bisa melihat ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Ketika berapa banyak kita lihat, ini fakta konkret pelanggaran HAM
yang dilakukan itu sekarang malah kita dituduh, malah yang dituduh TNI sama umat Islam, padahal yang melakukan pembantaian itu adalah komunis. Pada tahun 48 berapa ulama, berapa kaum muslimin yang dibantai, bahkan hampir 159 anggota TNI gugur di kawasan Gorang Garing di Madiun itu. Dan berapa syuhada yang ada di sana. Begitu juga peristiwa 65, itu fakta. Berapa banyak ulama-ulama yang ada di Banyuwangi yang dibantai oleh PKI, anggota Banser yang dibantai di Banyuwangi. Berapa banyak itu PII, kader-kader PII di Kanigoro, Blitar Selatan yang dibantai oleh orang-orang komunis. Berapa banyak ulama, santri, keluarga ulama yang dibantai oleh PKI pada peristiwa di Takeran, Magetan. Begitu juga berapa banyak ulama kaum muslimin yang ada di Jawa Tengah, bahkan puncaknya di hari 1 Oktober itu 6 jenderal, ya kan, 6 jenderal angkatan darat dibantai dengan cara-cara yang biadab. Nah ini masalah muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi ini pergerakan komunis sudah luar biasa. Kemudian itu tadi 2018, 2019, 2020 kalangan Kristiani sudah menargetkan akan melakukan pemurtadan besar-besaran di Indonesia. Targetnya 2020. Begitu juga Harakatus Sohyun di Indonesia, gerakan Zionis internasional di Indonesia sudah mentargetkan 2025 mereka akan melakukan, akan lebih mencengkeramkan taring-taringnya di Indonesia. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah, apa yang saya sampaikan tadi mulai dari awal sampai akhir, umat Islam wajib tahu. Umat Islam jangan buta politik. Kalau kita buta politik, kita akan habis, dan itu akan bisa mengulang kembali peristiwa Andalusia. Andalusia itu umat Islam mayoritas seperti di Indonesia ini, tapi ketika umat Islam buta politik, cuek, masa bodoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya umat Islam yang mayoritas itu dikendalikan oleh kalangan Kristiani, kelompok salib. Akhirnya sampai umat Islam diberikan dua opsi, masuk mati atau masuk Kristiani, mati atau murtad. Sehingga dari 8 juta umat Islam yang ada di Andalusia itu 7.700.000 memilih opsi mati. Sehingga akhirnya umat Islam mayoritas itu berbondong-bondong menuju guillotine. Guillotine itu alat pemenggal kepala. Dan itu sejarah yang tidak bisa dihapus di Andalusia. Sementara yang memilih opsi murtad kurang lebih 300 ribuan umat Islam yang memilih opsi murtad. Dan itu pun terus dipantau. Ternyata dari 300 ribu yang memilih opsi murtad, di rumahnya dia masih melaksanakan sholat. Akhirnya 300 ribu umat Islam itu diusir dari Andalusia. Dan sampai sekarang cicit-cicitnya itu masih ada di kawasan Tunisia, Maroko. Nah itu habis sudah 641 masjid dihancurkan. Yang disisakan cuma 3 di Granada, Sheffield, dan mana itu? Yang satunya lagi Granada, Sheffield, satunya lagi ada 3 karena saking besarnya masjidnya megah. Tapi 3 masjid itu sekarang menara-menaranya sudah diisi dengan lonceng-lonceng gereja. Sudah bahkan umat Islam sampai hari ini mau sholat di masjidnya sendiri sudah tidak boleh, karena 3 masjid yang besar itu sudah dikuasai oleh kalangan Kristiani. Nah ini apa yang terjadi di Andalusia ini bisa kita ambil ibrah, pelajaran. Jangan sampai umat Islam buta politik. Coba kita lihat, kalau kita setback menengok bagaimana ulama-ulama ahlu sunnah, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau memberi perhatian serius tentang as-siyasah syar'iyyah. Bahkan beliau menulis kitab as-siyasah syar'iyyah, politik Islam. Bahkan kitab beliau, kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini sudah disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah.
Bahkan sekarang sudah diterjemahkan itu kitabnya itu, yang disarah oleh pensarahnya adalah Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Judulnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu Politik Islam. Jadi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini benar-benar memberikan perhatian yang luar biasa. Bahkan ada Syekh Al-Imam Mawardi rahimahullah, beliau tulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Jadi undang-undang syariat mengatur bagaimana penyelenggaraan negara menurut syariat Islam. Artinya apa? Ulama-ulama Ahlus Sunnah dulu itu benar-benar memberi perhatian tersendiri. Jangan sampai umat Islam buta politik. Bahkan setiap khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak lepas daripada pesan-pesan politik. Umat Islam tidak boleh alergi politik. Buktinya apa? Ya sekarang ini, ketika umat Islam buta politik, akhirnya dikuasai oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Nah ini yang terjadi. Oleh karena itu, ayo kita bangkitkan kembali. Makanya seringkali 5 solusi yang berdiri sebagai penutup, 5 solusi yang seringkali kami sampaikan di beberapa tempat. Yang pertama, ayo bangun kuatul akidah, kuatkan akidah umat ini. Dakwah tauhid was sunnah ini terus kita gencarkan. Yang kedua, kobarkan semangat jihad fisabilillah di tengah-tengah umat ini. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amril Islam wa amadus salah wa dirwatus salamil jihad fisabilillah. Hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu adalah Islam, tiangnya salat. Puncak amal di dalam Islam itu adalah al jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Bahkan Rasulullah mengingatkan, barang siapa dari umat Rasulullah ini selama hidupnya belum pernah berjihad di jalan Allah, bahkan selama hidupnya belum pernah terbersit hatinya untuk berjuang berjihad di jalan Allah, kalau dia mati saat itu, kata Rasulullah, mata su'batin min nifaq, maka matinya termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan. Mati dalam keadaan munafik. Padahal kita diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 145 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka, itu diletakkan di dasarnya neraka. Mungkin kita bertanya, apa yang membedakan antara mukmin dan munafik? Kalau orang mukmin sholat, orang munafik juga sholat. Kalau orang mukmin puasa, orang munafik juga puasa. Kalau orang mukmin haji dan umrah, orang munafik juga haji dan umrah. Kalau orang mukmin bangun masjid, orang munafik juga bangun masjid. Lalu apa barometer yang membedakan antara mukmin dan munafik? Di dalam surah At-Taubah Allah membongkar karakter munafik. Makanya kalangan mufassir menyebut surah At-Taubah itu disebut dengan Al-Wadihah, membongkar karakter munafik itu. Jadi barometer iman itu bukan sholat, puasa, haji, umrah, bangun masjid, bukan. Tapi yang membedakan antara mukmin dan munafik, ketika Allah panggil hayya 'alal jihad, pasti orang munafik akan mundur. Nah ini. Yang ketiga, ayo bangun. Jadi setelah tadi persiapkan, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Al-Anfal ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Oleh karena itu, ketika Rasulullah menafsirkan dalam surah Al-Anfal ayat 60 itu makna al-quwwah, kata Rasulullah, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu. Jadi al-quwwah itu adalah melempar. Nah, kalau sudah satu ayat itu sudah ditafsiri oleh Rasulullah SAW, tidak boleh ada penafsiran yang lain. Jadi kita diperintah oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60 itu untuk siapkan persiapan, baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik. Yang keempat, program yang keempat, yaitu ayo bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah perselisihan umat ini. Bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah perselisihan umat ini. Dan pijakannya adalah tauhid, akidah yang sahih. Untuk membangun
persatuan dan kesatuan saf ini. Karena yang bisa menyatukan hati-hati kaum muslimin hanyalah Allah. Nah itu. Dan yang terakhir, yang kelima, bangun generasi Rabbani. Bangun generasi Rabbani. Kita mulai dari rumah tangga kita. Apa itu generasi Rabbani? Yaitu generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya senantiasa rujuk ila Al-Quran was Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masalah muslimin, ayo ciptakan generasi Rabbani ini. Untuk apa? Kita persiapkan untuk 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Dan ini yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau pada saat akhir kehidupan beliau memberikan kepercayaan pada seorang pemuda, seorang sahabat, pemuda yang baru berusia 18 tahun. Siapa dia? Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Beliau dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi panglima perang menghadapi dua negara superpower waktu itu, Persia dan Romawi. Tapi Masya Allah, setelah Rasulullah wafat, wasiat Rasulullah ini dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Allahu Akbar. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah, akhirnya Persia dan Romawi bisa ditaklukkan. Nah ini. Kemudian kekhalifahan berlanjut pada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian berlanjut pada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, 5 program ini sebagai solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya untuk menghadapi tantangan eksternal itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan, tantangan baik tantangan internal maupun eksternal itu umat Islam wajib tahu. Tapi dalam konteks akidah, semua tantangan yang saya sampaikan itu kecil, yang besar itu hanyalah Allah. Dan kita diyakinkan oleh Allah, wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah akan membalas makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Dan Allah meyakinkan hamba-hambanya yang beriman, wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Oleh karena itu Allah panggil hamba-hambanya yang beriman dalam surah Muhammad ayat 7 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan kamu, Allah akan menguatkan keimanan kamu. Jadi kalau kita punya al-himmah, semangat saja, Allah akan tolong kita. Apalagi kalau kita action, pasti Allah akan menolong kita. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.